Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sakaria Sangganata. Saya tingkat 2 Prodi PAK Sekolah Tinggi Teologi Injili di Palembang, STTIP. Saya akan menjelaskan salah satu teori bioverisme, bioskinner. Salah satu teori yang paling menonjol menurut saya itu adalah penguatan reinforcement yang berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu yang akan diulang di masa depan. Penguatan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguatan positif, yaitu menambahkan stimulus yang menyenangkan, dan penguatan positif yang berarti menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan dalam setiap perilaku. Ketidaksetujuan terhadap prinsip penguatan reinforcement ini, yaitu penguatan positif adalah teori Skinner, khususnya dalam konteks pendidikan pengasuhan anak. Skinner berpendapat bahwa penguatan positif adalah metode yang aktif dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Namun dalam prakteknya, penguatan positif ini yang terlalu sering tidak akan tepat, bisa memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti ketergantungan atau kebiasaan dalam kehidupan dalam mencari hadiah atau eksternal dalam untuk mencapai suatu keinginan, yaitu argumennya yang tidak kesetujuan. Ketergantungan pada penguatan eksternal jika anak atau individu terus-menerus diberi hadiah atau pujian setiap kali mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan mereka. Mungkin mereka akan terus-menerus untuk belajar karena adanya hadiah dalam sebuah teori belajar, maka akan didapatkan sebuah pujian. Akan terjadi terlalu bergantung pada penguatan eksternal tersebut. Dalam rangka panjang ini bisa mengurangi motivasi intrinsik mereka untuk berperilaku baik tanpa hadiah. Kehilangan kemampuan bertindak tanpa hadiah. Penggunaan penguatan positif yang berlebihan bisa menyebabkan individu hanya melakukan tugas atau perilaku mendapatkan hadiah, bukan karena mereka memahami nilai dari perilaku tersebut atau merasa terinspirasi untuk melakukan yang benar. Ini berpotensi mengurangi pengembangan motivasi eksternal atau rasa tanggung jawab. Contohnya yang saya ambil, misalnya dalam konteks pendidikan, seorang guru yang selalu memberikan pujian atau hadiah, misalnya permen atau poin ekstra, atau berupa hadiah yang lain berupa jam atau hadiah yang paling menyenangkan bagi siswa kepada murid setiap kali mereka mengerjakan tugas dengan baik, bisa menyebabkan murid-murid atau siswa-siswa hanya berusaha untuk mendapatkan hadiah, bukan karena mereka memahami setiap materi yang disampaikan atau setiap tugas yang diberikan kepada mereka, melainkan mereka hanya untuk mengejar hadiah. Tetapi itu hal yang salah. Jika hadiah tersebut dihilangkan atau tidak diberikan kepada suatu waktu, perilaku mereka akan berkurang, bahkan akan hilang sekali. Ini juga yang akan menyebabkan kepada mereka, yaitu ide baru dalam penguatan reinforcement dalam teori bioskala di Skinner. Penerapan penguatan dengan penekanan pada penguatan intrinsik sebagai ide alternatif atau perluasan, kita bisa mencoba menerapkan prinsip penguatan dengan fokus pada penguatan intrinsik daripada penguatan intrinsik, seperti hadiah fisik atau pujian yang secara verbal atau secara berlebihan kepada siswa. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi yang muncul dari perilaku yang diinginkan itu sendiri. Penerapan pada situasi yang ekstraordiner, misalnya dalam dunia olahraga atau seni, seorang atlet atau seniman yang benar-benar mengembangkan motivasi untuk berlatih dalam berprestasi
bukan karena mereka inginkan mendapatkan hadiah, tetapi karena mereka menikmati tantangan dan merasa puas dengan kemajuan diri mereka. Di sini penguatan intrinsik seperti perasaan puas dengan peningkatan keterampilan, rasa bangga atau prestasi pribadi, atau bahkan menikmati proses tersebut bisa menjadi penguatan yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan dengan penguatan ekstrinsik seperti hadiah atau uang atau medali atau yang paling berharga. Contoh dalam kehidupan yang nyata yaitu seorang musisi yang berlatih gitar tidak hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi karena mereka menikmati proses bermain gitar dan merasa perkembangan keterampilan mereka. Dengan mendekatkan ini, musisi tersebut memiliki motivasi yang lebih tahan lama dan tidak bergantung pada pujian atau hadiah eksternal yang diberikan, tetapi melainkan mereka ada minat atau bakat dalam bermain gitar. Argumen yang paling mendukung yaitu 1. Meningkatkan motivasi intrinsik dengan memberikan penguatan pada proses kreatif atau pencapaian pribadi. Kita mendorong individu atau terus bermotivasi karena mereka menikmati proses tersebut, bahkan mereka mengejar hadiah eksternal tetapi mengejar pelajaran dalam pendidikan di sekolah, mendorong ketahanan. Yang kedua, mendorong ketahanan dan inovasi. Dalam dunia yang berfokus pada inovasi, penguatan berbasis motivasi intrinsik dapat dibantu untuk tetap berfokus pada tujuan mereka meskipun menghadapi kegagalan atau tantangan. Ini mendorong mereka untuk tidak mencari hadiah eksternal tetapi juga merasa puas dengan usaha pencapaian diri seseorang. Demikian itu yang saya jelaskan tentang teori B.F. Skinner yang saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Salam, terima kasih.